Selamat pagi, siang, dan juga malam, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Fiona Krisanta dengan NPM 11011019074. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan terkait dengan kasus kebocoran data penggunaan Tokped yang terjadi pada tahun 2020 untuk pemenuhan UAS Hukum Perdagangan Elektronik. Untuk outline yang akan saya bahas sendiri pada hari ini itu terkait dengan permasalahan hukum, analisa hukum, dan juga kesimpulan serta saran. Mungkin kita akan memulai terkait dengan para pihak yang menjadi pihak dalam sengketa kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia. Nah, untuk para pihak yang bersengketa sendiri itu ada Tokopedia, sebenarnya kurang satu lagi itu pihaknya satunya itu adalah Kominfo selaku badan pengawas yang seharusnya mengawasi data-data kebocoran dan juga seharusnya data-data kebocoran yang terjadi di Tokopedia itu dapat transaksi dengan cepat dan juga cermat. Lalu untuk pihak yang nantinya mengajukan gugatan sendiri itu ada KKI atau Komunitas Konsumen Indonesia. Di sini KKI sendiri itu mewakili mewakili salah satu pihak konsumen ataupun pengguna akun dari Tokopedia sendiri yang melakukan pengaduan terhadap KKI sendiri terkait dengan kasus kebocoran data yang terjadi di Tokopedia. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan kronologi dari kasus yang terjadi. Untuk kronologi kasus yang terjadi sendiri itu, kasus ini bermula pada pernyataan salah satu akun di Twitter dengan uh, username akun underscore under the bridge yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah pihak layanan pengawasan dan juga pencegahan kebocoran data pribadi. Di situ akun ini menyatakan bahwa telah ada kebocoran data yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu seorang hacker di Indonesia sendiri dan hacker tersebut berhasil mencuri data sebesar 15 juta akun yang tersambung dalam platform Tokopedia sendiri. Nah, untuk 15 juta akun ini itu diketahui sudah berhasil dicuri sejak bulan Maret di tahun 2020 dan berhasil untuk diperjualbelikan di situs gelap yakni dark web. Namun kasus ini ternyata berlanjut tidak sampai 2 hari ataupun seminggu kemudian, hanya terhitung 24 jam, hacker ternyata menyatakan telah berhasil mencuri data 91 juta pengguna akun Tokopedia sendiri dan memperjualbelikannya dan di dark web dengan pendapatan keuntungan sebesar $5.000 eee, $5.000 atau setara dengan Rp75 juta. Berdasarkan kasus ini banyak sekali pengguna-pengguna dari akun Tokped pada saat itu khawatir dan juga eee, menyatakan bahwa apa yang harus diperbuat oleh para pengguna akun, dikarenakan mereka takut bahwa dari 90 juta data pribadi yang telah diperjualkan di dark web tersebut, itu merupakan kepemilikan dari data pribadi para pengguna sendiri. Nah, selanjutnya, eee KKI itu menerima sebuah laporan pengaduan terkait dengan penguasaan data pribadi pemilik akun Tokopedia tanpa persetujuan dari pemilik akun. Nah, pemilik akun inilah yang sebenarnya itu pertama kali mengajukan suatu pengaduan terhadap KKI, walaupun sebenarnya di Twitter pada saat itu sangat ramai sekali terkait dengan kebocoran data yang telah terjadi di platform Tokopedia ini. Nah, data pribadi tersebut diketahui itu yang telah berhasil dicuri itu yakni username dari ID email para pengguna Tokopedia, tanggal lahir dari para pengguna Tokopedia, jenis kelamin, dan juga nomor telepon
para pengguna akun Tokopedia. Nah, pengaduan ini diajukan sebab pemilik akun, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, khawatir akan terjadi tindakan melawan hukum atas kepenguasaan data pribadi pemilik yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Karena diketahui kan berdasarkan akun Twitter yang sebelumnya menyatakan dan mengklaim bahwa dirinya adalah layanan dan juga pencegahan kebocoran data pribadi, itu telah data-data tersebut itu telah diperjualbelikan di dark web tersebut. Oleh karena itu, pemilik akun tuh khawatir bahwa dari penjualan akun tersebut, nantinya akan menimbulkan kerugian ke depannya apabila data yang sudah diperjualbelikan itu disalahgunakan oleh pembeli dari, data-data yang telah dijual tersebut di dark web. Selanjutnya David Tobing, yang merupakan representatif dari KKI sendiri, itu memberikan keterangan bahwa telah terjadi kesalahan pada saat itu pada sistem operasional dan juga sistem keamanan yang ada di dalam Tokped sendiri, yang menimbulkan insiden tersebut. Sehingga pencegahan yang seharusnya dapat dicegah oleh pihak penyelenggara platform itu, tidak dapat dihindari. Selain itu juga sebenarnya, pihak dari KKI ini menyatakan bahwa bukan hanya kesalahan yang terdapat di pihak penyelenggara platform, tetapi juga ini merupakan kelalaian dari, pihak Kementerian Kominfo sendiri untuk, eee, melindungi data-data pribadi yang, berada di bawah, platform, eee, Tokopedia ini sendiri. Sebab pertanggungjawaban terhadap perlindungan ini bukan hanya ditumpukan pada pihak penyelenggara saja, melainkan juga pihak Kominfo, wajib untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat beberapa gugatan yang diajukan oleh pihak KKI sendiri. Ini yang pertama memerintahkan kepada pihak tergugat pertama, yakni Kominfo, untuk menghukum PT Tokopedia, yakni yang di dalam gugatannya itu tercatat sebagai pihak tergugat untuk membayar denda administratif sebesar 100 miliar rupiah. Ini merupakan kalkulasi dari kira-kira besaran kerugian yang ditimbulkan dari 90 juta akun pengguna Tokopedia yang diperjualbelikan di dark web sendiri. Beserta dengan, kemungkinan adanya tindakan melawan hukum atas penggunaan data-data yang sudah diperjualbelikan itu. Dan juga yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya juga pihak tergugat pertama yakni Kominfo itu, di dalam isi gugatan KKI disebutkan b wajib untuk memerintahkan bagi pihak, eee, Tokopedia untuk memberitahukan secara tertulis bagi para pemilik akun Tokopedia terkait dengan rincian data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak ketiga, tanpa persetujuan para pemilik akun Tokped itu sendiri. Sebab, untuk merincikan eee kronologi dari, kasus yang berlangsung ini, itu disebutkan bahwa pihak Tokopedia itu tidak sempat untuk memberikan pernyataan secara elektronik maupun non elektronik bahwa telah terjadi pembocoran dan pembocorannya itu terkait dengan rincian data-data yang sudah dibocorkan dan rincian data-data yang, eee, masih dapat diamankan itu seperti apa saja kepada pihak pengguna akun Tokopedia sendiri itu belum rinci gitu. Sehingga, di dalamnya itu maka gugatan dari KKI sendiri ini mencerminkan dan juga merepresentasikan pernyataan yang diinginkan oleh para pengguna, akun Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan berlanjut pada analisa yang sudah saya analisis, yakni yang pertama, kebobolan ini terjadi sebab sistem keamanan yang perlu diperbaiki oleh pihak Tokped sendiri karena dari sumber-sumber yang sudah saya kumpulkan, itu menyatakan bahwa sebenarnya pihak Tokped sendiri itu mengklaim dan juga mengiyakan bahwa telah terjadi kebobolan dengan
bersumber dari kelemahan sistem keamanan yang seharusnya sistem keamanan tersebut itu dapat menjaga segala data pribadi dari data-data pengguna akun Tokped itu sendiri. Nah, kebocoran data ini menyatakan bahwa pihak Tokped telah lalai untuk menjamin perlindungan dari hak-hak privasi para pengguna akun Tokopedia sendiri, yang mana hal tersebut sebenarnya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28G ayat 1. Sehingga seolah-olah eee, para pengguna platform tersebut hak asasinya itu tidak terjamin dari, akibat kelalaian penyelenggara platform Tokopedia sendiri. Selain itu juga pihak Kominfo sebenarnya ini karena ini dilibatkan pihak Kominfo, maka sebenarnya pihak Kominfo juga dipertanyakan apakah pihak Kominfo itu sudah benar-benar, memenuhi hak-hak privasi dan juga hak-hak asasi manusia dari para pengguna akun Tokped ini sendiri. Selain itu, apabila penulis melihat dari landasan sosiologis masyarakat Indonesia, sebenarnya masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang informasi atau informatif gitu. Sehingga perlindungan data itu merupakan perlindungan data pribadi itu merupakan sesuatu hal yang merupakan menjadi kebutuhan yang sangat priori dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi setiap individu, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menggunakan platform Tokopedia ini sendiri. Selanjutnya, kelalaian yang dilakukan oleh pihak Tokped ini mencerminkan bahwa pihak bersangkutan belum secara komprehensif memperhatikan setiap hal yang perlu dipantau untuk dilindungi secara baik dan teliti, mengingat pengguna platform ini mencapai ribuan pengguna dan kerugian yang ditimbulkan itu berdampak bagi ribuan bahkan puluhan ribu pengguna akun platform ini. Pernyataan ini itu selaras dengan pernyataan Tokped yang memang menyatakan telah terjadi peretasan dan membuktikan bahwa kurangnya pihak dari Tokopedia untuk melakukan pengontrolan terhadap sistem keamanan data dalam pemrosesan data pengguna yang masuk ke dalam platform tersebut. Hal ini juga melanggar salah satu prinsip perlindungan data pribadi, yakni prinsip kerahasiaan dan juga keamanan serta prinsip transparansi. Untuk prinsip kerahasiaan dan juga keamanan itu tentunya terbukti terlanggar saat fakta berbicara bahwa hacker berhasil membobol data pengguna sebanyak 91 juta akun ke dalam dark web dan mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 US dollar atau setara dengan 75 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengontrolan dan juga keamanan yang seharusnya diperhatikan dan juga menjadi eh, pion yang sangat atau garda utama yang sangat penting untuk penerapan prinsip kerahasiaan dan juga keamanan ini tidak terimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, untuk prinsip transparansi itu juga terbukti terlanggar pada saat pernyataan pihak penggugat yang menyatakan dalam hal ini penggugat di sini adalah pihak KKI dalam gugatannya bahwa Tokped ini tidak memberikan pemberitahuan terkait dengan info-info data apa saja yang berhasil diretas oleh hacker tersebut dan apa saja yang masih aman datanya secara eee, berkala maupun secara responsif. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan keresahan bagi para pihak yang data-datanya kemungkinan berhasil diretas dan juga diperjualbelikan di dark web. Sebab sebagaimana mestinya untuk kepentingan subjek data, sesuai dengan pernyataan OECD, transparansi merupakan salah satu substansi yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam kasus ini bahwa para pihak tergugat dalam kasus ini yakni pihak Tokopedia dan juga pihak Kominfo
itu telah melanggar 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam perlindungan data pribadi, yakni prinsip keamanan, prinsip transparansi, dan juga prinsip kerahasiaan. Lalu yang kedua, bahwa para pihak tergugat tidak berhasil memenuhi amanah yang sebagaimana sudah disebutkan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebab sebagaimana mestinya, eee, baik instansi publik maupun swasta itu wajib memenuhi amanah dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena hal ini berkesinambungan dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara itu wajib untuk, menjamin setiap hak-hak asasi manusia setiap individu warga negaranya. Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya amanah ini, maka, dapat dikatakan bahwa terdapat kebolongan ataupun, lobang di mana pihak tergugat ini seharusnya memenuhi amanah dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk saran-saran atas presentasi yang saya presentasikan sebelumnya, itu terdapat 3 saran yang dapat saya ajukan. Yang pertama, lebih baik untuk kedepannya para pihak penyelenggara platform e-commerce itu membuat suatu sistem sekuritas dengan tingkat keamanan tinggi untuk data-data privasi para penggunanya. Selain itu, tingkat keamanan tersebut sebenarnya seharusnya diuji coba terlebih dahulu secara berkala, bukan hanya di saat sebelum sistem penyelenggaraan platform itu akan diimplementasikan, melainkan saat platform itu pun sudah beroperasi atau operasionalnya sudah berjalan, akan lebih baik ada uji coba, sistem sekuritas secara berkala setiap bulannya yang dilakukan oleh pihak penyelenggara platform e-commerce. Namun uji coba tersebut juga harus dipantau terus melalui, pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kominfo sendiri. Sehingga dalam hal ini harus ada kerjasama antara pihak Kominfo dengan para pihak penyelenggara platform e-commerce ke depannya untuk, eee, pemantauan dan juga pengevaluasian terkait dengan sistem sekuritas setiap, pihak penyelenggara platform e-commerce. Selanjutnya, apabila terjadi sebuah kebocoran data, akan lebih baik bahwa pihak penyelenggara platform e-commerce perlu melakukan pemberitahuan secara elektronik maupun non elektronik kepada para pengguna yang datanya berhasil diretas maupun yang tidak, untuk, sebenarnya untuk menjaga-jaga dan juga untuk, memberi kepastian hukum akan status dari data-data pengguna, apakah sudah aman atau belum. Lalu yang ketiga, itu pemberitahuan tersebut juga perlu dibarengi dengan tindak lanjut yang secara tanggap dan juga sigap untuk pemblokiran atau pengamanan data-data penting lainnya dalam bentuk enskripsi. Sekian dari presentasi, saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi ini saya presentasikan. Eee, Selamat, siang, pagi, dan juga malam. Terima kasih.